Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Miss Fenty. Kali ini kita akan membahas tentang analisis dampak dan resiko bisnis. Pembahasan analisis dampak dan resiko bisnis kita cakup dari materi ini ada dua: pengertian dan macam-macam resiko dan manajemen risiko. Pengertian dan macam-macam resiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. Resiko bersifat kerugian finansial, operasional, hukum, atau reputasi. Resiko sama dengan ketidakpastian. Ini berpotensi mengalami kerugian. Macam-macam resiko dalam bisnis. Resiko internal berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari operasional, keuangan, sumber daya manusianya, hingga resiko manajerialnya. Resiko eksternal mencakup dari luar perusahaan. Ini bisa jadi sulit untuk dikendalikan, yaitu resiko pasar, hukum dan regulasi, lingkungan dan sosial, serta resiko teknologi, hingga sampai dengan peretasan siber, sistem IT gagal. Lalu manajemen risiko pengertiannya adalah proses mengidentifikasi, analisis, penilaian, penanganan, dan pemantauan risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap bisnis. Bagaimana tahapan manajemen risiko? Identifikasi dulu risikonya. Mengenali semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Misal, risiko dilihat dari faktor eksternal, di mana kemungkinan yang akan kita hadapi adalah tingginya biaya produksi hingga sampai dengan pajak. Itu yang harus kita minimalkan. Analisis risiko menilai tingkat kemungkinan dan besarnya dampak dari risiko yang teridentifikasi. Evaluasi risiko menentukan mana risiko yang harus ditangani segera dan mana yang dapat ditoleransi. Penanganan risiko, strategi mitigasi, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, menerima risiko. Pemantauan dan evaluasi ini harus kita tinjau secara strategis, berkala, dan memperbarui apabila adanya perubahan. Contoh praktek manajemen risiko dalam bisnis. Risiko penanganan, misal karyawan keluar mendadak, sistem rekrutmen cadangan, kontrak kerja, dan lainnya harus jelas. Lalu bahan baku langka, gangguan produksi, penjualan turun. Oke, berikut materi yang akan kita hadapi kembali di sesi berikutnya. Ini jangan lupa untuk dikerjakan diskusi dan tugasnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.